Terus udah gitu bang, itu bener-bener kayak aku tuh kayak ngelihat yang kayak di toples gitu kan, kayak kayak ada jasad bayi gitu banyak kan, terus masih utuh kayak gitu di Jun. Terus aku cuman kayak udahlah jangan dipikirin. Karena kalau kayak kita pikirin kayak kita dalemin kan kadang-kadang jadi kayak nyata ya. Ntar ada aja kayak gitu kan. Tapi berarti Kak Boyan ngerasa kalau ada yang nggak enak tuh Kak Boyan ngerasa. Iya. Tapi kenapa kemarin yang kejadian kemarin nggak ngerasa? Kalau orang kagak beres nih, mukanya kagak mau senyum nih. Ya kan? Ya kan? Bener. Dia udah begini. Wah ngapain orang dibaca ya kan kayak pas udah kejadian. Aku juga pernah dengar katanya Kak Boyan manggung nyanyi di kuburan. Iya, jadi pernah nyanyi jadi stage itu di bangun itu kuburan bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang malam bersama aku Ayu dan Wendy. Bintang tamu kita malam ini adalah seorang teman kita dari dunia industri TV. Seorang penyanyi dangdut, tapi seorang komedian juga. Selamat datang di Menjelma Kak Boyan. Terima kasih sudah mau datang. Oh ini makasih ya. Kita ngundang lu, kita kasih jeda. Karena kan hidup lu kemarin lagi serem-seremnya gitu. Horor kemarin. Horor. Ngeri banget. Saya emang dunia lain gak ada apa-apanya dunia lain. Sebelum kita bahas itu lebih dalam, aku mau nanya nih Kak, bener gak sih Kak Boyan itu bisa berubah jadi boboiboy api katanya? Bisa, itu kalau di kontraknya lapor Pak ya, bisa jadi boboiboy api. Pokoknya sih mah tergantung bayar bisa jadi apa aja bang ya. Bener ya, namanya kita mah pria penghibur ya. Tergantung komisi tergantung honor, bener boboiboy api lagi. Sialan. Karena segini Kak Boyan bisa bisa melihat bola api gitu. Boboiboy bisa jadi boboiboy api. Wah ini udah mulai lucu nih. Udah mulai lucu. Bang ini itu lama-lama yang horor, Wahyu yang lucu nih, ketukar. Aduh. Judulnya menjelma ya. Menjelang malam. Iya ceritanya. Tapi ini masih sore. Iya kan, nggak usah dibuka dong. Ini kecil, ya pakai menjelang. Sore menjelang malam kan. Aduh. Kak Boyan, kan Kak Boyan ini kan salah satu artis yang banyak bersinggungan, banyak diganggu sama makhluk-makhluk astral. Diketawa. Sering saya digangguin. Ntar dulu gue masih ketawa boboiboy api. Lucu ya. Iya sialan. Aku juga lagi serius kan udah mau ke misteri gini. Kak Boyan masih menjelma menjadi boboiboy api. Kirain bola api yang kayak bola-bola santet gitu ya. Astagfirullahaladzim. Itu dari prompter apa dari sih? Ya Allah, udah mulai bahaya nih. Bahaya nih. Oke. Astagfirullah. Kak Boyan kan sebelum Kak Boyan kan salah satu artis yang sering diganggu sama makhluk-makhluk astral. Pertanyaan aku, sebelum terkenal ini, emang dari dulu tuh sering digangguin berarti? Sering kayak ini aja, diliatin tapi kayak orang gitu. Tapi aku nggak gubris itu setan gitu. Jadi kayak itu orang apa gitu. Jadi kayak selebet-selebetan gitu. Dari kecil? Dari aku pulang nyanyi dangdut itu SMP lah. Oh SMP udah? Udah kayak SMP gitu. lu udah jadi setan? Bukan. Jadi kelakuannya Lagu udah kelihatan. Astagfirullah. Iya kayak waktu itu sama mamaku pasti ngeliatnya sama mama mulu. Pada saat ada mama? Iya, jadi kalau misalnya diliatin pasti itu orang apa mah gitu. Tapi kalau orang ekspresinya kok kayak apa orang gitu, maksudnya orang gila. Kok diem aja gitu. Tapi dilihat kok kayak ngambang gitu. Ya udah akhirnya kita tinggalin. Ternyata kayak terus mukanya pucat gitu, nggak ada ekspresinya. Itu pertama kali ngambang. Iya itu. Itu pulang nyanyi, sorry. Pulang nyanyi. Terus kayak pas lebaran kan orang pada pulang kampung semua. Terus ada kok tiba-tiba di pabrik di balkon itu ada orang duduk gitu, bajunya seliwer-seliweran gitu, warna kayak compang-camping gitu. Kan nggak mungkin orang di atas sendirian kan, rambutnya gitu, terus mukanya tutupin rambut gitu.
Itu siapa gitu. Itu ada mama juga. Ada. Kata mama, jangan liatin, takutnya bukan orang. Hibrid bener tuh. Ternyata warga situ udah pada kayak apa? Tahu. Udah ya mulai kayak sering terganggu gitu ngelihat dia sering nongolin gitu wujudin. Ternyata aku juga diliatin. Karena aku sih cuman paling pada ini doang kali, kecapean nih orang gitu ya. Ternyata aku juga sama lihat. Makanya aku sering ngeliatnya bareng mama ya. Sama mama terus-terusan berarti. Iya. Tapi kalau sendiri Kalau itu waktu itu kayak cuman kalau ngerasain aja kalau misalnya ke tempat yang baru nih, kayak awalnya anyep, kayak anyep gitu doang kayak wah kayaknya agak beres nih gitu. Gue masih penasaran yang SMP itu, berarti SMP itu pertama kali lu lihat. Yang lihat lu dulu atau nyokap dulu? Ya nyokap, cuman nyokap nggak mau bilang. Pas aku lihat itu siapa mah gitu, diem gitu kata mama, gitu, jangan ditunjuk kita takut gitu. Dia juga sama. Terus akhirnya aku lihat dia lari duluan, aku tinggal lari juga. Kayak film. Emang sebegitu menakutkan sosoknya? Iya, nggak mukanya kelihatan ketutupan gitu bang. Nah, kalau yang waktu itu aku lihat ekspresinya kayak kosong itu kayak sedih, itu kayak jalan tapi nggak napak, nyamperin kita langsung kabur. Oke, terbang ya? Iya kayak ngambang gitu, tapi pelan gitu. Itu di mana? Dulu kan engkong punya kontrakan kan, jadi di situ ternyata ada yang meninggal, saudaranya yang kontrak di situ. Terus yang kontrak di situ akhirnya berangkat kan pulang ke kampung, udah tahu kalau diinfoin adiknya meninggal gitu. Gak lama itu dia di depan pintu yang kontrak itu yang udah pulang ke kampung. Yang lihat? Itu yang berdiri sosoknya diri itu. Yang lihat? Yang lihat aku mama, ditanya nyari siapa, ditanya diem aja. Nyari siapa gitu. Tapi mama bisa ngelihat. Ya itu berdua pasti. Berdua ngelihat kan, makanya pikir kan orang ya bang. Kalau orang kan takutnya dia malu apa mau nanya ya. Ini Mas nyari siapa gitu. Dia diem aja. Terus masih pakai baju kayak baju kemeja kotak-kotak gitu. Terus kayak lusuh tuh kayak sedih mukanya, terus kayak tau gak sih bang kayak film-film horor kan mukanya kayak pucat terus kayak ada biru-biru gitu ya. Kayak lampu biru gitu ya. Terus jalannya kayak kamu lah gitu. Nggak taunya mah ini orang maksudnya orang. Terus kita kabur tuh lari ke tukang nasi goreng. Nanya, Mas itu ada orang masuk situ apa orang siapa? Nggak ada bu, sepi. Nggak ada yang lewat. Nah itu siapa? Terus udah gitu kalau orang mau ngosek bang kakinya. Iya. Itu Pak lu bilang berarti pas ditanya tadi mukanya tuh flat. Iya flat, kayak TV. Flat. Apa yang lu rasain ketika maksudnya ketika kan berarti kan tatap-tatapan nih. Iya. Dia begini Oh, cuma nggak ngelihat kan? nggak Nggak cuma ngelihat. kayak gitu sedih ekspresi, terus kayak mukanya kayak sedih banget dah, kayak nunduk gitu kayak terus gitu, terus kayak cari siapa? Sampai mama dia nyari siapa lu? Gitu. Kagak dijawab. Makin lama gak dijawab, dia jalan nyamperin kita. Langsung tutup pintu, mau langsung ke tukang nasi goreng. Sampai pagi aku tahu nongkrong. Makanya terus dikasih tahu pagi-pagi ternyata ada keluarganya yang kontrak di rumah tuh meninggal kecelakaan. Oh. Gitu ternyata katanya ini kecelakaan. apa namanya? Apa yang pamitan. Iya, tapi yang mau pamitan yang mau dipamitin udah pulang ke kampung. Iya. Tapi kalau aku tuh lebih menariknya nih, mamanya Kak Boyen tuh memang bisa ngelihat atau kebetulan? Kebetulan aja. Oh. So kalau kayak mamanya kalau ini Indihome? Di Indigo enggak dia enggak. Oke. Enggak ya. Enggak. Paling dia kayak ngerasain kayak ada tempat baru nih. Enggak enak ya ngawanya nih, beda nih. Jadi tahu tuh kayak gitu. Kayak aku juga kalau nginep kayak ke tempat baru gitu. Wah, enggak enak nih kayak gitu. Terus aku cuman kayak udahlah jangan dipikirin. Karena kalau kayak kita pikirin kayak kita dalemin kan kadang-kadang jadi kayak nyata ya. Ntar ada juga kayak gitu kan. Tapi berarti Kak Boyen ngerasa kalau ada yang nggak enak tuh Kak Boyen ngerasa. Iya. Tapi kenapa kemarin yang kejadian kemarin nggak ngerasa? Wah itu mah bukan nggak ngerasa, itu mah lagi bego aja. Itu mah udah horor tingkat tinggi lah. Itu mah. Iya. Aku juga pernah dengar katanya Kak Boyen manggung nyanyi di kuburan. Iya. Jadi pernah nyanyi jadi stage itu di bangun itu kuburan bawahnya. Kok bisa? Iya nggak tahu kan kita namanya biduan mah duduk nggak jadi panggungnya. Ya udah, terus akhirnya break kan bang kalau Daerah biduan. mana? Daerah sana, Cipono Kunciran ke sana lagi. Dulu zaman dulu masih kebon, masih hutan. SMP itu. Waktu SMP. Nah, jadi bang ternyata di situ kata warga ada kuburan keramat.
di ujung. Saya nggak tahu. Jadi ada pohon ditebang nih, pohon apa kapuk. Saya dudukin. Saya kan gak enak ya kalau biduan kan kadang kalau dandan break maghrib kan di rumah orang gak enak ya. Saya kadang ngadem saya sambil nyemil tuh makan. Terus saya bercanda-bercanda di situ. Ternyata di situ saya dudukin pohon kapuk tebang. Terus abis dari situ saya mau manggung lagi yang season kedua malamnya nih. Muka saya bengkak-bengkak bang, bengkak-bengkak begitu. Sampai sekarang nih. Dulu kena bulu genderuwo. Katanya gitu, saya nggak percaya kayak gitu. Oh masa sih gitu kan, ulet bulu kali gitu. Terus akhirnya ada ya kayak kunciannya gitulah. Kamu tadi ngapain maghrib di luar? Hai terus makan gak nawarin. Di situ tau nggak? Di situ angker katanya. Permisi. Iya nggak permisi. Sorry, pada saat lu manggung, lu tahu kalau di bawah panggung itu kuburan? Iya. Dari awal atau setelah selesai? Nah, dari awal, cuman keren aku di depannya doang, ternyata di bawahnya juga ada. Jadi maksudnya manggungnya dia. Iya. Jadi saking nggak ada lahan buat. Jadi situ. Gitu. Lah yang nonton gimana? Iya nonton depannya situ. Kuburan juga dong. Iya di situ bareng-barengan gitu. Terus lu nggak takut tuh? Ya gimana saya nggak takut aja nggak punya duit saya bang. Iya sih benar juga sih. Iya kan? Gak takut, lebih takutnya kalau nggak punya duit sayang. Lah terus manggung kedua gimana muka bengkak? Nah bengkak akhirnya ada kayak kucing. Kamu harus dimandiin nih. Ya udah saya mandi tapi saya nggak mau sendiri. Ngeri bang anak perawan ya kan. Sampai sekarang lagi perawannya. Iya. Akhirnya dimandiin bang. Kempes bang. Kempes normal lagi. Oh setelah dimandiin itu? Iya. Iya, yang lu rasain apa pada saat dimandiin? Ya dingin sih bang, dingin. Kena air kan adem ya. Bukan maksudnya ada aura-aura gak kan? Kalau dulu kan gue sempat yang pernah gue ceritain di podcast lah. Kayak berat banget. Kayak orang di rukyah gitu. Iya. Kalau saya enggak sih, cuman rasanya itu adem kayak tadi kan panas tuh bang, muka panas. Oh ngerasain si muka ini panas. Oh kayak kebeset gitu panas. Okay. Emang panas sih. Kata saya makanya positifnya ulut bulu apa-apa gitu ya. Terus pas udah ditin kaget tuh bang, tadi melembung tau. Udah gitu. Apa kata yang nonton? Mukanya kayak Shinchan gitu. Akhirnya dikempes. Masa cuma beneran setelah mandi kempes? Iya. Gak ada jeda besoknya segala? Enggak. Langsung bang. Berarti emang gak permisi kan? Iya katanya saya gak permisi. Ternyata di ujung ada kuburan keramat. Di situ emang tempatnya masih kayak inilah kayak apa sih horor ya. Kayak nggak boleh sembarangan gitu. Apalagi kan bikin rame-rame di situ. Iyalah. Iya. Jadi yang kena imbasnya penyanyinya. Iya kan. Ya kan saya mau ngomong saya hanya biduan gitu. Selain lu pada saat kejadian itu, yang kena siapa lagi? Saya doang. Mungkin saya Emang setannya ngincer. Saya diincer. Saya doang. Masa yang lain kagak kok. Yang saya doang. Apa namanya dari awal yang SMP itu akhirnya bikin lu jadi penakut apa enggak ya? Enggak jadi penakut sih. Jadi kayak kemana-mana saya permisi. Kayak assalamualaikum gitu. Terus saya kebut-kebut gitu dulu, permisi assalamualaikum gitu. Kalau kasur katanya harus dikebut kan. Gitu biar takutnya kan ada permisi lah. Ada yang tidur katanya ya. Kalau nggak permisi takutnya ketiban kita gitu kan. Gitu. Tapi lu coba cari tahu gak kenapa lu sensitif Yan? Ngobrol misalkan ke nyokap gitu. Enggak saya enggak. Biasanya nggak mau cari tahu bang, takut. Malah ntar kalau misalnya saya nanya terus tiba-tiba lu punya ini, malah saya kepikiran bang. Iya benar. Tapi emang saya punya nggak sih? Ya nggak tahu, gue mah nggak ngerti. Ya kayak gitu-gitu. Kayu itu yang tahu. Tapi Kayu tahu loh waktu itu aja. Kalau orang gimana dia tahu. Dia nebak duluan dia. Dia bisa ngebaca orang. Iya. Terus kalau orang kagak beres nih, mukanya kagak mau senyum nih. Emang. Ya kan? Bener. Dia udah begini. Wah ngapain orang dibaca. Ya kan kayu pas udah kejadian bener nih aneh gitu. kayak udah dikasih gambaran ya. Dia udah kayak dikasih gambaran ya nih orang ya. Bener, ya ampun. Ini sekedar intermezzo aja ya pada saat waktu kemarin pernikahannya. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita horor. Ini menurut gue juga lumayan mengagetkan buat gue. Pada saat gue datang ke resepsinya akad nikah. Karena kita nggak bisa datang ke resepsi ya. Kita datang ke akad nikahnya Boyen. Di perjalanan pulang, bukan di perjalanan pulang bahkan. Masih di situ. Entah kenapa gitu.
gue tiba-tiba ngomong sama Ayu, nggak tahu ini semoga feeling ya, semoga nggak kejadian. Kayaknya maaf ya, kayaknya Boyen pernikahannya nggak akan lama. Gue ngomong gitu sama Ayu. Waktu mau perjalanan kondangan itu. Enggak di situ. Setelah akad nikah. Setelah akad nikah kita cabut gitu keluar dari area si ballroomnya. Iya. Abang kayak punya feeling itu. Nggak pernahnya gitu. Iya. Hampir jarang ya sayang. Nebak-nebak orang gitu ya. Iya nggak pernah gue tiba-tiba. Apalagi kan hal-hal kayak gitu, Yen. Iya. Maksudnya kan di satu sisi mungkin mulut pengen ngomong tapi hati kadang-kadang suka nahan. Jangan dong kalau lo ngomong gitu sama aja lo ngedoain. Iya. Bener dong. Iya. Tapi pada saat kejadian lu menikah itu entah kenapa itu nggak bisa ditahan. Terus gue ngomong ke Ayu, ya nggak pernahnya gue ngomong tentang hal yang gue lihat, yang gue rasakan gitu. Mau bener mau enggak, ini kok kayak tiba-tiba aja keluar gitu. Walaupun gue bilang amit-amit semoga ini cuma perasaan doang gitu. Iya sih, saya juga ngeliat waktu yang acara Pak Wendy tuh mukanya kayak terus akhirnya nangisnya karena ponakan aku semua pada nangis ya. Nah itu juga bisa bingung, ponakan saya nangis sampai sekencang itu, kayak nggak biasanya, kayak sedih banget gitu, kayak orang nangis ditinggal meninggal. Iya. Itu Kok feeling saya, kali ya. Iya, saya itu perasaan kayak, kali ya. Kok nangisnya kayak pada kayak aku nikah bukan gitu ya kan? Ya mungkin gitu, bener-bener energinya kayak, nyampe di awal bahwa kesedihan mereka tuh sedih karena mungkin feeling mereka kayak feeling gue juga ngerasa bahwa aduh kayaknya bakalan deh. sedih nih kalau misalkan Boyen sampai dalam tanda kutip dikecewakan, dibikin sedih, dibikin sakit hati lah segala macam dengan kondisi yang ada gitu. Mungkin energi itu akhirnya keluar duluan sebenarnya. Cuma mungkin kan kita kan bukan gak bisa menyampaikan itu ke Boyen karena kan Boyen lagi bahagia gitu. Ya feeling sama perasaan tuh ya udah duluan sebenarnya nggak kasih tahu, cuman di mulut aja ya. Ya ketahan betul. Ya gitu kali ya kalau itu yang paling horor sih ya Kak Boyen ya. Banget tuh. Kita balik lagi ke menjelma deh. Ya nah, kan kadang-kadang kehidupan gitu ya Bang. Betul. Tapi selain itu yang menurut lu paling serem yang lu pernah lihat, lu pernah rasakan? Nah itu waktu itu saya syuting baru pertama kali loh, saya ngeliat orang kesurupan bener-bener kayak teriak-teriak gitu, terus matanya merah tuh si Kiki Farel. Syuting bareng sama dia, kita dari laut, soalnya dari laut. Syuting acara? Syuting acara jalan-jalan waktu itu, Celebrity Vacation. Hah? Kiki Farel. Kak Kiki Farelnya Nah yang itu pekatnya diundang tuh deh. Serem tuh dia kalau udah kesurupan. Ternyata kata mama almarhum Mama Dahlia, diamin aja Kiki sering gitu kesurupan, ntar dia sembuh sendiri. Cuman kan kasihan ya, capek ya. Iya. Nah waktu itu saya ngerasa, soalnya gini, pas saya datang itu saya ngerasain di dalam hotel itu kayak udah diganggu, cuma saya masih pikir positif. Ini mah suara ini. Terus nggak lama aku syuting, kata Mama Delia, Boyen berani di kamar sendirian. Kita mau pada keluar nih syuting. Ntar ya Ma, saya kan nyusul nih. Episode pertama saya nggak ngikut Bang. Episode kedua saya ngikut. Istirahat aja lah, baru nyampe jet lag nih, masih ngantuk gitu kan. Nah, Mama Delia, mama takut, kata Kiki. Boyen ikut aja tahu. Nggak percaya gitu kan tadi mikir. Ternyata bener Bang, itu tempat ngeri banget. Lu di kamar sendiri? Iya. Terus Kiki pikir aku ada kru ketinggalan. itu syuting daerah mana? Daerah Batam. Oke. Apa yang lu dengar? Pesisir laut tuh, pesisir Gangguan laut. suara apa yang lu dengar? Jadi bener tuh bangunannya kayak bangunan tua banget Bang, sumpah. Terus tuh gini, pas masuk, waduh pada pergi semua nih. Pertama rame-rame gak ada rasa apa-apa. Pas gini, terus Mama Dahlia ngomong gitu tuh, kayak nge-warning. Sama Kiki yang nge-warning, Boyen ikut aja tahu. Takut, serem tahu, kata Kiki. Masa sih gitu. Pas dia pergi baru berasa tuh ada kru ketinggalan Bang, tidur. Karena ada suara. Iya. Terus saya mau cek, saya juga takut ya Bang ya, baru berasa tuh. Sebentar, lu kan di kamar. Iya di kamar ada banyak. Iya tahu. Jadi satu villa gitu, kamar banyak. Villa. Villa. Oke. Banyak Bang, jadi gede-gede. Tuh jauh-jauhan, terus ada meja ginian panjang tengah-tengah. Kayak ituan Belanda gitu, kayak rumah ya. Terus apa nih? Udahlah, kru kali nih ada yang gak ngikut, ketinggalan. Udah tuh Bang. Sorry, lu di villa beneran sendiri? Sendiri. Astaga. Sendiri Bang. Dia pikir kan mendingan tidur daripada ngikut orang tappingnya saya yang selanjutnya.
Ya karena Kan Kak Boyan lama. berani. Iya kan saya mah gitu bang, mendingan tidur saya kan. Nanti kalau misalnya saya nggak tidur kan saya ngeblank gitu Iya, kan. iya. Terus udah tidur, suara gitu. Saya mikir mesin air apa ya gitu. Mesin air. Terus apa zaman dulu kan ada yang super trap ya ngerjain ya. Iya, kamera tahu, nih, iya. kamera ngerjain gua nih gitu. Saya ngecek ke kolong-kolong masih, bang. lu masih positive thinking tuh. Masih ngecek-ngecek gitu. Super trap nih kata gua nih, kan Trans TV nih kata super trap. Kolong-kolong nggak ada kameranya. Makin kenceng ke kuping bang. Saya bingung, telepon mak saya. Terus saya mau buka jendela, karena suara mesin rumput kan, ya kan, kata orang motor kagak ada juga. Makin kenceng ke kuping, makin kenceng. Terus saya telepon mak saya, mak, ini lu ngapain? Di kamar sendirian mah, ada suara makin kenceng ke kuping. Baca doa, baca kata mak, sama video call tuh. Terus kata, udah telepon aja krunya minta jemput kalau nggak kuat kata. Jadi kayak uji nyali saya di situ. Iya. Telepon aja krunya kalau lu nggak kuat. Iya bener. Kalau aku telepon aja krunya. Iya, Kesian gue lu- mau nolongin jauh kata emak Iya ya. bener, lu ngelambain tangan juga krunya nggak ada. Ih, harus Gak ada diteleponin. Iya. Udah tuh saya teleponin. Akhirnya lu telepon kru. Udah Sony, udah jemput dong, ada suara, ada kru lagi tidur ya apa nggak ikut syuting? Gak ada, ikut semua. Lah ini suara siapa bang? Terus gitu, kata dia, enggak bener makin kenceng ke kuping. Terus kadang terus jauh, terus deket lagi ke kuping. Kan kalau suaranya stabil, kalau di kamar stabil ya itu aja ya. Iya. Makin kenceng, lari, tolong dong dijemput lah, telepon drivernya. Sebentar, di villa tuh nggak ada penjaganya. Nggak ada. Gila. Itu jauh-jauhan bang, itu tengah hutan sama pinggir laut, jadi jauh-jauhan bener-bener kayak emang kayak model zaman dulu gitu, kayak benteng Belanda gitu, modelannya. Terus udah gitu Jemput telepon, lah. dijemput. Halo bang, jemput bang, gak kuat saya bang, ada suara ini. Yaudah boy kesini aja nyusul. Dijemput bang. Tuh driver kagak ngomong sama saya kalau udah nyampe. Saya nungguin dari tadi, ternyata driver nunggu depan pintu gak ngelepon saya. Saya nungguan. Sumpah. Saya gini, nah mana? Udah nyampe boyin. Ya dari tadi saya udah ketakutan, ini udah kaku saya. Saya bisa ketakutan di sini ya. Saya lari bang, mau lari bang, jalannya jauh bang, dari sini sononya keluarnya jauh. Gede banget villanya. Lari nih, lari. Mau kemana pintunya ya kan? Mau nggak mau pintu cuma di situ doang bang. Lari cut. Tuh driver udah berdiri depan pintu. Wah gitu bang. Terus gini, bang bilang dong kalau udah nyampe gitu ya. Takut ya Mbak Boyen gitu kata dia. Di sini emang horor terkenal kata dia. Dia ngomong gitu. Oh, dia orang lokal. Orang lokal. Dibilang katanya emang ngeri di situ, emang horor. Emang tempatnya memang horor. Dijemput lah. Dulunya kayak emang pinggir pesisir pantai, hutan-hutan bakau gitu bang. Oke. Dari menurut hutan dulunya. Kak Boyan dijemput. Cerita deh tuh sama yang lain. Kan mama bilang kata, kan gue bilang ikut aja. Orang ngeri tahu. Nah pindah lagi, bukan di situ kamarnya. Sorenya kita syuting di laut nih, besokan nih bang, syuting di laut, bener-bener ke tengah laut. Kita habis diving kan sama film-film gitu. Terus udah tuh bang, pas itu pindah-pindah ke hotel lagi, si Kiki Farel bang nakut-nakutin aku terus gini, wah gitu. Dulu Kiki jangan begitu lu, Boyan kan serem kan, wah gitu. Nggak lama nyampe di kamar, baru duduk cet, Kiki Farel langsung gitu bang, matanya merah. Pikir aku bercanda Karena tadi bercanda. Nakut-nakutin mulu dia, soalnya nakutin aku. Ki lu jangan gitu lu ngeri bego nih deh, tempatnya kayak gini. Ki gitu Ki, matanya merah bang, udah beda, bukan kayak Kiparun, bukan kan dia ganteng ya, bukan gitu, matanya merah. Wah bukan Kiki Farel nih, udah bukan dia lagi nih, beneran. Akhirnya dia beneran kerasukan. Kerasukan. Si Intan tuh kan, Intan Kolbano dulu. Kak, Kiki kesurupan. Tan, gimana Tan? Ayo kita baca doa, kita baca ayat kursi. Kak, gua nggak hafal. BG, ya udah doa yang lain lo. Ngapal lagi lo, udah lah, kulu, ya kan? Kata gua, lu mah udah baca doa yang penting, nggak hafal kan? Lu dulu gimana sih ngaji kalau gua gitu kan? Udah tuh baca doa, berdua di belakang kita si Kiki bang, kita udah baca doa terus telepon, udah Sony tolong, produsernya tuh, tolong udah si Kiki kesurupan, datang, udah, hei, dua melo-melin tuh dia lagi kesurupan. Dia gini tabok bang baby si Kiki. Terus dia Boyan punya kaca nggak? Punya kaca souvenir, saya bawa yang ada tutupnya gitu. Dia terus dia gini, keluar nggak tabok, dibacain doa gitu, keluar nggak tabok tuh. Tiba-tiba si Kiki sadar, terus kacanya tutup kan. Nih Boyan kacanya saya kembaliin, nggak mau takut saya buka, saya kesurupan. Ya kan, nggak
mau, saya buang aja. Gak mau. Ya karena gak lucu kan. Iya, udah ya. dibuangnya ke Iya. kaca. Iya. Jadi kayak Ghostbuster ya, nangkepin setan. Iya. Tapi dia sadar loh bang. Dia sadar katanya sakit, pada sakit. Ya lu ditabok, aku bilang masih udah soalnya tangannya gede-gede. Iya. Sadarnya berarti karena ditampar. Pas udah selesai jadi baru sadar terus langsung kayak kok pipi gue sakit ya kata gitu. Aku bilang iya tadi lu tabok terus lu didoain terus taruh di kaca ya. Takutnya setannya masuk tuh kaca tuh. Tuh kaca mana? Udah gue buang lah kata. Tapi pas Kiki Farel kerasukan, maaf, dia kayak film-film gak Yan? Kayak yang badannya gitu. Enggak, dia lebih kayak orang marah. Wow, pokoknya dia kan ganteng kan ya, cakep gitu. Terus tiba-tiba bukan kayak dia bang, matanya bener-bener merah kayak mata marah tau gak sih? Kayak marah. Enggak nyerang lu. Maksudnya enggak nyerang lu sama si Intan itu. Gitu-gitu doang gitu. Saya nggak mau ngeliat dia, saya punggungin dia lagi begitu. Oh. Habis saya cuekin aja lah gitu. Terus kalau saya liatin, saya takut saya masuk. Oh. Iya, Kak Boyen tuh takut mata ketemu Iya, mata. iya. Saya kalau naik ke sana saya nggak mau lihat matanya, saya nggak mau, takut. Gitu. Sama. Takutnya ntar dia ke kita gitu ya. Iya. Kalau lu sendiri pernah kerasukan nggak? Enggak sih, lebih ini bang. Kemarin tuh kita syuting sama si Anur pada sakit pulangnya. Syuting acara Ada baru. acara baru horor Oh itu. iya, Kak Boyen ada Pada acara sakit. baru. Si Anur sakit tuh, boy gue sakit sama, gue juga sakit. Oh yang sampai masuk rumah sakit ya? Anur rumah sakit, aku 2 hari sakit. Kemana? Hah? Kemana? Pabrik kosong, pabrik udah nggak jadi. Sakit pundak bener-bener sakit bang. Di sini pertama kiri, terus pindah ke kanan. Bener 2 hari itu pada. War gue juga sakit war. Tapi di lokasinya sebenarnya nggak ngalamin apa-apa. Di lokasi enggak. Cuman emang itu bang, emang namanya bekas pabrik. Terbengkalai udah. Konsepnya tuh apa sih? Penelusuran ya? Penelusuran. Iya. Jalan. Iya. Jadi itu dulu banyak yang karyawannya banyak yang meninggal bang. Katanya itu apa sih suka ada sajen-sajen gitu. Kepala kebo ya. Gitu-gitu. Itu terus kayak karyawannya ada yang bakar gitu-gitu. Terus ada yang gantung diri hamil gitu. Makanya aku bilang, aku kepikir kan ya udahlah cuman historinya gitu doang. Terus kan kita konsepnya yang komedi bercanda ya. Nah tapi bukannya malah lebih beresiko. iya makanya. Karena lu bercanda di tempat Iya, yang tempat serem iya, gitu. Iya. Dipikir kayaknya kan kita nggak percaya gitu. Sakit pada sakit ini. Makanya aku baru kelar sembuh 2 hari sakit. Tapi itu sakit episode pundak. pertama? Episode kedua. Yang pertama tuh malah enggak. Yang kedua ini itu bener-bener kayak horor banget tempatnya, tempat kayak bener pabrik udah nggak kepake kak. Yang bener-bener udah pada rubuh-rubuh semua itunya. Terus akhirnya Sembuhnya? Setel murotal di rumah. Oke. Setel murotal saya sholat aja cuman ya Allah gitu kan. Maaf tadi kalau misalnya ngeganggu apa gimana. Kamu lu cerita ke mama? Iya, kata mama lu kalau baca doa begitu jangan sompral. Lah gimana nggak sompral kita hai di sono. Iya. Orang setan kasih challenge. astaga. Tapi nggak kebawa mimpi kan? Nggak kebawa mimpi, cuman kayak ada ya, kayak perasaan dia orang kayak ada yang ngeliatin ya, kayak pulang dari situ kayak ada yang ngawasin ya, sampai saya tidur sama mama saya takut. Astaga. Karena kan setiap tempat tuh kita nggak tahu kan kak, itu isinya apa, historinya apa di situ kan. Terus datang nggak mungkin permisi tapi bercanda. Iya, kan kita namanya entertainment kan bercanda. Mungkin yang itunya takutnya nggak suka apa ganggu. Ya udah kan resiko kerja kita ya. Gitu. Ya udah. Kenapa Bunda ngeliatin ini kayak ngeliatin Boyennya kenapa? Masih ada ini. Nggak kenapa-napa. Iya ngeliatinnya gitu, saya juga jadi keringet dingin ini bang. Saya gini, ya kayak terus berusaha kayaknya jangan begitu. Jadi ya kan kayak, habis saya merinding nih. Terus saya keringet dingin nih bang. Ya kayak beneran, baru mau nanya kemarin. Kenapa? Bener, saya bener sakit banget itu pundak. Beneran kak, pundak kayak dijejak kok, tekan gitu. Pulang dari situ kak. Maksud hati mau gantiin Anur malah saya juga sakit. Terus si Anur juga tumben-tumben di situ. Boy, ini ya boy. Ya kata gua namanya tempat begini. Udah. Ya gimana? Kita kan kagak kalau orang kita ngajak ngobrol. Misi ya maaf ya. Saya numpang bercanda nih gitu ya. Iya, makanya kan tadi Bunda tanya kalau setelah syuting itu ada yang bersihin apa enggak. Karena kan takutnya
ke bawah atau gimana gitu? Pulang, saya langsung pulang. Udah ngeliatin jam, pulang, buru-buru pulang. Dia kenapa sih ngegandul ya? Ih kayu, takut takut ah. Iya gue mah nggak tahu, gue mah nggak bisa ngelihat kan, nggak bisa ngerasain juga. Ngegandul ya. Di sini sakit. Gandul tuh apa sih? Ngegemblok gitu. Gemblok Oh, Ih takut. enggak, tapi udah enggak. Aku orangnya kan tentunya kayak bodo amat gitulah. Gitu. Karena aku percaya kayak manusia lebih mulia nih. Betul. Udah gitu. Derajat gitu. kita jauh lebih Iya, tinggi. Gitu. Cuman ya udah kalau itu jangan gangguin ya. Habis saya ngomong gini, "Hey, lu jangan ikut gue juga banyak masalah hidupnya." Gitu. Maksud gue jangan nambah-nambahin masalah hidup gue nih. Ya kan? Apa gitu, Bang? Tapi berarti lu berani ya? Iya, saya sebenarnya kalau saya takut kayak misalnya nih misalnya di hordeng kayak ada apa gitu, bayangan apa gitu, Bang. Kayak kok kayak ada yang ngawasin. Aku malah aku samperin. Kayak bener gak nih takutnya antara makhluk halus apa orang. Okay. Lebih ngeri kan sekarang orang. Betul. Kayak kemarin nih kita belum lama ke Bali kan. Anehnya ini villa sebenarnya rekomendasi dari Ayu justru. Iya. Kita berangkat memang Kamis sore sampai sana Kamis malam, kita makan dulu baru kita ke villa. Gue udah ngomong sama Ayu sebenarnya, jangan tidur malam-malam ya, besok pagi kita golf, gue bilang gitu. Udah tuh jam 1 ya, 1:30 ya. Dia Ayu tuh bilangnya jam 1 tuh kita tidur ya gitu. Tapi kita baru masuk kamar tuh jam 2. Jam 2 tidur lah. Tiba-tiba gue dibangunin sama dia jam 5 tuh. Ayo bangun. Udah dong, pas gue bangun dia langsung ngomong, gue nanya dia langsung ngomong. Bunda gak bisa tidur. Hah? Gak bisa tidur? Iya. Bener gak tidur? Enggak. Nih mata bunda seger ya kan? Bunda bilang gitu. Ini mata bunda seger. Gue tanya kan, ada apa sih? Enggak apa-apa. Emang gak bisa tidur aja. Habis itu makan siang nih. Makan siang gue cecer dia. Ada apa sih? Dia masih Enggak mau ngomong. Iya. Kayak enggak apa-apa. Dia nggak mau ngomong karena kita masih ada 5 lima malam lagi. Iya. 4 malam Hotelnya lagi. di situ doang emang? Iya. Nggak pindah-pindah? Nggak pindah-pindah. 5 Awalnya, hari 4 malam tuh di situ. Awalnya, udah kita pindah villa deh. Gak usah, sayang duitnya bla bla segala. Lah, kata gue lebih sayang waktu kita nih. Gak bisa tidur. Lu gak bisa tidur, mood lu pasti berantakan. Iya kan mau vacation ya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain kita juga dong. Bener dong. Lu Iya. gak bisa tidur, lu bisa sakit segala macam. Udah cari villa. Udah begitu dapat villa, baru dia cerita apa yang dilihat, saudara. Ini Ada anak kecil. Cuman anak kecilnya itu bukan dari dalam villa itu. Cuman memang yang aku tahu tuh dia ngikut dari belakang. Ada dia di belakang lah, posisi si anak kecilnya dari belakang. Cuman ngikut aku dari yang malam itu. Dari pada saat kita sampai. Dari luar tuh ya. Dari luar. Karena pada saat kita buka pintu nggak kenapa-napa. Maksudnya bukan dari dalam terus dia ngikut, enggak. Nyambut, Memang ya. dari luar ngikut ke dalam gitu. Jadi kenapa aku mundurin jam tidur karena aku ganti baju, dia ada, kita main, Jangan ngikutin dia tuh. ada juga. dia ada di situ. Ini Gua nggak ada. tahu, dia nggak cerita. Bang sebenarnya diliatin itu. Ada di situ, ada Di mana dia? di dekatnya Om Gilang. Mondar mandir gitu kayak anak kecil kan, wujudnya anak kecil. Jadi kayak anak kecil kalau lagi cari-cari perhatian gitu loh, Iya, kayak caper yang ya, anak kecil caper ya. kiri kanan gitu lah pokoknya. Cuman kan aku memang tidak bisa komunikasi, jadi aku nggak tahu dia mau ngapain. Cuma ngeliatin doang ya. Aku nggak tahu dia tujuan maksudnya tuh apa, aku nggak tahu. Jadi udah aku mundurin lah karena aku merasa bahwa mungkin sebentar lagi lah, mungkin dia nggak lama hilang gitu. Tapi kok nggak hilang nih? Aku ngeliat jam 1 lewat nggak hilang. Jam 2 kan nggak hilang. Ya udah aku bilang yaudah deh, ayo tidur aja deh. Aku pikir kalau misalnya aku tidur, Dia ya udah hilang. dia hilang. Iya. Aku tidur, dia tidur. Aku tutup mata dong. Jadi kalau aku tutup mata, aku merasanya bahwa dia tuh ada di kayak kulit ketemu kulit gini loh. Oh iya, bersentuhan gitu. Kalau aku tutup mata, jadi aku memilih untuk buka mata. Dia kayak kita mah gini, jangan tidur, ayo main terus. Ya ngajak mungkin main. kali Iya. ya, mungkin. Jadi aku buka mata sambil main handphone. Tapi kalau misalnya aku buka mata, dia tuh ada posisinya tuh ada di kaki lah. Si anak ini posisinya di kaki. Jadi aku narik selimut, nutupin sampai sini, main handphone sampai jam 5. Berarti abang selama di situ, dia di situ bang, Iya. mau ngajak main dia.
Ya cuma masalahnya kan kalau gua kan Gak boleh tidur, dia mau ngajak main makan elus gitu, bangun. jadi ke dia. Iya. Makanya akhirnya gua maksa untuk pindah villa. Kenapa? Karena gini. Ayu kan walaupun gak bisa berkomunikasi, dia bisa melihat ya, bisa merasakan. Nah tiba-tiba di situ dia nggak bisa tidur, Yen. Iya. Kan dari 3 jam, masa 1 jam dia 2 jam dia nggak bisa tidur. Kasarnya kalau dia bisa handle kan, oke 1 jam dia gimana dulu, abis itu udah gue capek kayak lu bilang tadi nih, udah gue capek jangan ikut gue, Iya, gue mau ngomong, tidur, ngomong. misalkan ngomong gitu. Kan 2 jamnya dia bisa tidur. Ini sampai nggak bisa tidur, berarti kan menurut gue ganggu banget dong. Iya. Gitu. Kok seorang Ayu nggak bisa biasanya, menghandle ini iya. nih? Biasanya kan bisa. Jangan ganggu ya gitu ya. Mm-mm. Kayak kenapa sih kan gak enak apa kasihan? Enggak tahu. Aku nggak bisa apa ya, nggak bisa nolak, Iya, nggak bisa nolak kenapa dia Bunda? ngajak main ya? Kenapa Bunda bener-bener nggak bisa? Nggak bisa nolak Nggak kayak tahu, kayak nggak ngajak bisa main. aja, kayak nggak kuat atau aku untuk ngomong gitu, nggak bisa bilang bahwa udah stop gitu. Mungkin ini kali kan keibuan, itu kan anak kecil. Apa yang nggak Bunda ada rasain? Ada kesedihan di situ. Hadirnya dia tuh apa? Nggak ada, cuman pokoknya Auranya. terakhir itu yang kita mau pindah villa itu, aku kan sempat bilang sama temanku bahwa temenin aku dulu ya ke belakang. Jadi di belakang itu ada kayak sisa tanah gitu loh, kecil, taman, tapi dijadiin taman kecil gitu. Aku bilang kalau perasaan aku tuh nggak enak di belakang. Aku bilang di belakang, jadi temenin aku ntar kita begitu sampai kita ke belakang dulu, belakang kamar. Udah aku ke belakang kamar, aku mau ngecek bahwa si anak ini tuh dari mana. Iya, soalnya. Pada saat aku sampai situ, aku ngeliat jadi ini ada tembok, ini ada, aku nggak tahu di sebelah itu ada rumah atau cuman tanah kosong. Tapi di sini tuh ada pohon pisang. Iya, pohon pisang. Terus si anak kecil itu ada di tembok sini tapi lagi gini. Lagi kayak merenung gitu ya. Enggak, lagi gini, lagi duduk apa namanya? Oh, Kayak iya duduk jongkok tapi sambil gitu Iya. ya. Sedih kali dia. Cewek cowok? Cewek, rambutnya agak rambutnya pendek tapi satunya sampai sini, yang satunya tuh sini. Jadi nggak simetris gitu loh. Oh, mirip, ukurannya. iya mirip Kayak sebelah. miring gitu loh. Itu kali apa di belakang ada makam anak kecil kali. Nggak tahu aku. Ini cerita merinding tahu aku. Enggak. Apa? Ya Nah, itu. makanya aku kalau kayak Anwar tuh yang selalu trip sama aku, boy lu mau berani? War, gue sebenarnya takut. Cuman kalau itu gue cuman kayak penasaran, ini orang apa bener gimana? Takut sih, lebih takut orang ya kan. Terus kayak Anwar waktu itu aja pindah kamar, War ini kayaknya gak enak deh War. Ini waktu liburan ke Thailand, Thailand itu. itu War. War, iya awalnya gak enak ya War, anyap War, ngeri lu War. Kayak creepy deh yang ini deh gitu kan. Lu boy jangan gitu boy. Makanya Anwar selalu gini, boy udah tidur belum? Lu boy, dia takutan banget. Kalau aku udah ngomong gitu, boy lu udah tidur belum? Udah tidur gak ada apa-apa. Boy lu jangan tidur dulu. Ya udah ngintip lu tuh bang. Kadang-kadang gue belaga mau main handphone aja gini. Belaga gitu, padahal gue tidur. Biar dia tenang. Biar dia ya nggak takut. Ternyata yang dia gangguin dia. Aku bilang, lagi dia mah kan anaknya pecicilan. Gitu. Kalau tempat kayak gini-gini. Maksudnya aku kalau tempat-tempat kayak gitu tuh kudu permisi lah, walaupun Karena di negara orang ya. Yang digangguin ini Kanwar berarti ya. Iya, cuman aku yang ngerasain ini kayaknya tempat nggak enak dan nih. Kayak anyep, terus kayak keeng, tau gak sih bang kalau maksudnya keeng ya, keeng. Terus si Anwar tuh yang ternyata nggak bisa tidur, ternyata dia nggak mau ngomong juga. Kayak ada yang ngeliatin. Ternyata ada cowok yang bawa pikulan itu ya kata dia. Iya, dia sempat cerita tuh di sini. Saya juga sebenarnya takut tahu. Jadi gue takut sebenarnya, saya takut. Saya gini, bodo amat lah, besok masih ada trip lagi berapa hari. Kalau saya mikirin dia, gue kagak jalan-jalan. Iya benar. Kalau aku gitu. Tapi lu lihat juga sosoknya atau enggak? Atau Anwar doang? Enggak, Anwar doang. Oke. Anwar doang karena si Anwar mungkin ini ya dari yang tempat waktu kau bilang tempat penelitian yang mayat-mayat itu yang buat rumah sakit apa gitu ya. Buat belajar kedokteran. Dia tuh kayaknya ini bang terlalu mikirin kayak ngejiwain gitu, kayak maksudnya kayak ngelihat tapi kayak ngejiwain kok ini gitu. Lu kenapa pilihannya ke museum kedokteran sih Ya ya? random bang, tiba-tiba aja. Ini apaan? Itu kita ikutin orang, kita ikutin lah. Dari orang kita kagak ngerti. Lu enggak yang lu ikutin tour guide, yang kalian ikutin tour guide atau orang lagi jalan? Rombong. Astagfirullahaladzim. Pakai baju putih, kita ikutin aja. Oh, Sama dia ikutin. iya, Lu iya, mau kemana War? Udah ikutin.
beneran ya udah ikut aja yuk Boyan, ya udah gitu. Isinya main. Astagfirullahaladzim. Pikir kan rumah sakit ya udahlah kayak gitu ya. Lu Maksudnya literally berdua. Iya, liburannya. Terus udah gitu bang, itu bener-bener kayak aku tuh kayak ngelihat yang kayak di toples gitu kan, kayak kayak ada jasad bayi gitu banyak kan, terus masih utuh kayak gitu di Jen, di toples gitu. Iya aku ngeliatin ada yang kayak modelnya rambutnya hitam, ada yang pirang, ada yang bukan dari negara-negara lain lah. Jadi manusia di situ ada dari yang bayi sampai yang gede banget, orang gede dewasa segini di bang tiduran kayak mumi. Oh itu untuk umum berarti ya? Iya bisa umum, tapi kita nggak boleh foto, harus dari barcode jadi bisa tahu ini apa gitu. Oke. Bagus sih kalau buat maksudnya kalau yang ya. pelajaran apa biologi ya, anatomi tubuh gitu. Cuman kan kita pikirnya emang agak horor tuh, panas banget situ bang, ngekep. Nah kayaknya sih pulang dari situ, kata saya masih anak bukan dari hotel juga dia dari situ deh. So, boy udah dia lu mah kata gue jangan gitu, udah pokoknya lihat tapi jangan terlalu menjiwai gitu ya. Kalau ngeliat sesuatu kan jangan kayak terlalu merasa gitu ya. Dia kan penakut bang. Orang saya yang lihat aja dia di belakang, saya emang ngomong saya, wah ini mana lah kagak ada suaranya pas saya, Boyan gue nggak berani, saya yang macet. Dia di belakang. Anwar takut tapi penasaran. Iya. Nah kan aku selalu yang maju duluan. Iya. Berarti selain di Thailand, di negara apa? Negara-negara apa yang pernah? Saya pernah nih ke Malaysia. Waktu itu saya ingat si ibu, namanya ibu saya apa ya, pokoknya dia suami istri punya PH gitu kan. Terus dia ngajak aku acara event di Malaysia ya. Terus jadi aku tidur sama ibunya, daerah mana? Daerah Malaysia, daerah Bukit Bintang kalau nggak salah. Nah, jadi aku tidur sama ibunya tuh yang punya PH. Iya dong. Nemenin kan aku karena aku sendiri kan. Jadi suaminya sama krunya tuh gitu, cowok-cowok, cewek-cewek, aku tidur nih. Terus aku kan namanya hotel kan kasur yang twin bed ya, 2. Terus disikat sama kaca, terus kamar mandi transparan kan. Karena kan kamar mandi kan kelihatan gitu ya. Itu kan sebenarnya buat yang suami istri kan. Terus lama-lama kok kayak ada titik hitam, terus lama-lama gini. Ini kan kayak bayangan lampu kan, kadang lampu kan kita matiin kalau lagi mau tidur kan. Terus ada lampu tidur gitu ya. Lama lagi nih bayangannya aku cuman begini, ini gue lagi demam apa ya gitu. Kalau orang demam kan kayak bolanya gede gitu ya. Ya kan kayak orang demam kan waktu kecil kan kayak jatuh dari atas gitu ya. Ini kok lama-lama gede gitu. Loh, terus aku cuma begini, ini apaan ya? Ini apa karena nih? gede apa makin lama makin gede. Ternyata si ibu itu lagi ketakutan. Tutup selit gitu. Eta naon Boyan gitu. Kemana orang Sunda ya? Eta naon? Bu, ibu lihat. Ibunya nggak ngomong lagi, langsung ibrit keluar kamar, langsung sendalnya nggak pakai bang. Ditinggalin sembarang-barangnya bang. Saya bu saya tinggalin, saya bilang jangan tinggalin saya. Nah ini kasusnya kayak mak saya juga ya gitu, udah lihat tapi nggak mau ngomong. Terus udah kita tanya akhirnya, Bu gimana dong Bu, kita mau kamar lagi, barang kita ada di situ semua. Saya juga takut ibu balik lagi, takutnya pas saya buka pintu gitu kan ya kan waktu nongol. Lah yang dilihat berarti apa? Jadi bayangan hitam gede gitu bang, kayak gede gitu, gede bener kayak bentuknya kayak kita sama kayak itu ya gendero, tapi bentuk bayangan gendero gitu, kayak gitu bentuk bayangan, jadi kayak gelap gitu bang. Terus makanya si ibunya kalau ada penonton pasti dia juga inget tuh dia. Terus dia begini, Boyan gimana kumaha kata dia gitu. Lah gimana bu, saya juga takut. Telepon ke resepsionis ya kan. Ya kasih tahu. Atau kita gedor-gedor kamar bapaknya waktu itu, Pak tolong kenapa di kamar ada ini, ada bayangan gede. Yaudah teleponnya resepsionis. Pas itu telepon resepsionis, iya nanti saya ke sana gitu kan. Ke sana ya. Pas masuk dia kayak lagi gini, Assalamualaikum. Ya. Lah kata saya, lalu kayak ngobrol nih sama orang. Nah mati yang gue lihat bener dong nih ya. Tak apa, tidak mengganggu kata gitu kan. Gitu, tidak mengganggu gitu. Tidak mengganggu. Itu dia lari karena ngeganggu. Mati gini, gak ada mengganggu, orang dia muncul ya kan. Kata gue, ini mah gue gak bisa tidur ya. Ya kan? Iya banget. Terus akhirnya kita pindah kamar dan di situ dia kayak permisi kayak kamu malah jadi kayak ngobrol. Kayak dia udah tahu bahwa di sana tuh di tempat itu ada gitu. Iya. Lah kalau sampai permisi lagi berarti di kamar yang baru pun ada sebenarnya. Di kamarnya enggak, justru di kamar kita yang permisi jadi kayak tidak apa-apa. Terus dia berdoa gitu kayak gitu. Lah kata gue kayak ngobrol. Lu pindah kamar akhirnya? Pindah nah, malam itu juga. Pas pindah kamar itu beda hawanya. Oke. Dari awal lu ngerasain sebenarnya biasa-biasa aja. Biasa aja. Pas mau menjelang tidur
Itu si ibu tuh udah kayak gelisah mulu tuh. Ya dia tuh kayaknya udah mulai gelisah tuh. Si ibu kenapa sih gitu ya kan. Nah pasti si ibu gitu. Terus kayak tiba-tiba gini, apaan ya gitu. Kalau saya kan apaan ya. Terus si ibunya ternyata udah geter-geter gitu. Gitu. Bu kenapa? Boyan lihat tuh. Iya itu apaan ya bu ya gitu. Lama-lama gede. Wah dia kabur tuh. Dia udah gak ngomong apa-apa langsung kabur. Boyan lihat kan. Boyan lihat dari tadi bu, cuman saya bingung ini apa gitu kok gede Tapi gitu. ujungnya ada. Maksudnya kan Nembus biasanya atau gimana? Enggak jadi kayak cuma naik ke atas doang gitu, bayangan gede gitu. Nah kalau misalnya saya masih itu aja mungkin nongol tuh berubah wujudnya langsung kali ya. Cuman itu lebih ke bayangan hitam gede. Nah hitamnya Tadi kecil gede. nah, kan ada pendaran bayangan yang nggak pekat ya, Ian. Dari cahaya ini kan bayangan, anggaplah nih bayangan kayak gini aja kan tuh. Iya, Nggak pekat iya, nih. nggak pekat. Ya. Nah itu bayangan Pekat. Gelap pekat. Hitam gini nih, Iya, nih, hitam nih. gini nih, hitam kayak ordeng ini nih bener. Gelap gitu jadi kayak kalau tau gak sih bang asap yang Iya, hitam iya. gelap gitu kalau bener-bener pekat gitu lama-lama gede. Wah, kayak film itu deh yang jin digosok keluar gitu tuh, Iya, ya kan? iya, Kayak iya. gitu tuh. ada aja. Iya, makanya Lu sampai si dulu ibu itu masih ya makanya kalau apa-apa saya selalu cerita sama ibu saya gini. Iya. Ma tadi di hotel ada ini di Malaysia, lu baca-baca doa makannya gitu. Makanya aku kalau ke hotel, aku lihat dulu gitu historinya. Kadang sama asisten gini, awalnya lain ya gitu. Karena aku suka kayak minta tuker boleh nggak? Ada lagi nggak mas yang lain? kamarnya. Iya, Oke. saya suka gitu, boleh nggak tuker? Bisa nambah gini dong nggak apa-apa nambah deh daripada Daripada nggak tidur ya, daripada nggak istirahat. makanya kayak gitu sih kayak ternyata kan kita nggak tahu ya historinya tuh apa pakai Iya. apa ya. Betul, Iya. betul, benar. Kalau selain Malaysia, Thailand, di luar, kalau di luar negeri ada lagi? Belum Yang- sih di luar negeri baru itu doang tuh bang Malaysia gitu. Aku bilang gini, oh ternyata di luar negeri juga ada setan ya. Ya, iya. Dan di lalanya lu juga diganggu ya. Iya. Kalau gua kan selama kita ke luar negeri alhamdulillah tidak pernah. Guanya Iya. kalau Ayu mah digangguin iya. Iya. Kalau gua mah nggak pernah. Abang mah cuman kayak di rasa-rasaan doang kan. Kayak hawa-hawanya gitu ya. Di Enggak. mana? Enggak, Pernah dia sih? malah enggak ya. Enggak kan? Tapi waktu di Inggris, di London sama di Paris nggak ada kan? Di mananya? Iya maksudnya selama perjalanan kita di sana nggak ada kan? Enggak, digangguin enggak. Tapi Ada. Digangguin enggak? Bunda ngeliat di mana? Di apartemen kita di Paris. Kok di Paris? Di Inggris. Di apartemen. Di Airbnb apa sih? Airbnb kan. Airbnb gitu. Kalau di Paris setannya apaan? Cuman memang yang ada di yang setannya terlalu Sorry. macam-macam tuh menurut aku di Indonesia doang ya. Iya banyak bentuknya. Oh, lo kalau di sana yang Bunda lihat apa? Yang Bunda rasain? Ada- Yang di Inggris tuh Airbnb-nya yang mana ya Bun? Lupa lagi Ayah. Yang ayah tidur sama Kauki, yang Bunda tidur bertiga sama Audi. Yang ada ruang tamu, ada pintunya. Apa yang dilihat? Ada laki-laki Laki-laki bang. di kamar Onjok, aku. bang laki-laki. Di kamar Bunda. Ngeliatin ya. Enggak, cuman kayak bukan dari situ, bukan penghuni kamar, mungkin penghuni gedung. Oh. Jadi nggak selalu di situ. Cuman waktu itu aku sempat berpapasan apa namanya sempat ngelihat. Secara tampilannya kayak orang-orang biasa gitu atau orang-orang kerajaan segala macam zaman dulu. Nggak berkemeja, Bukan. Kadang itu tahu kayak waktu yang aku lihat itu. berkemeja. Tapi aku nggak ngelihat kakinya ya. Jadi kayak cuman sampai sini doang. Kayak iya, cuman nggak ada. Pokoknya cuman ada atas sampai sini. Untungnya dia nggak cerita sih. Kalau cerita cerita. sih. Untungnya bang, maksudnya bang Kayu tuh orangnya kalau ngelihat diam. Kalau saya juga sebenarnya kalau pergi sama Nur, saya sebenarnya kalau ada rasa saya nggak mau ngomong sama dia. Iya, karena kita Saya masih berdua- saya beban nggak bisa tidur. Masih tidur terus, boy, udah tidur di longok muka saya, boy, jangan tidur. Lah, gua ngantuk war. Kata gue udah sono kamar lu, sono kamar lu. Udah week dia ngagetin mulu, ya kan? Pokoknya kalau gua tuh sama Ayu kalau misalkan di sebuah tempat tadi pokoknya dalam satu kondisi kalau Ayu sampai ngomong gini, Ayo jangan tidur dulu ya. Oh itu udah kode tuh, pasti ada sesuatu tuh. Iya. Nah kalau isu lu ada isu-isu tentang jenglot tuh apa Yen? Jenglot? Hah. Kagak mah jenglot.
jenglot. Kayak gue kagak sama jenglot deh. Boyan pernah disukan jenglot apa itu? Disukain. Oh disukain. Nah kemarin Gue baca disuka. makan disukan sama jenglot. Sejak kapan gue PDKT sama jenglot? Bukan sama jenglot kemarin. Sama apa tuh? Neru. Apa? Iya apa? Jadi kayak gini nih, waktu itu aku pernah ikut acara kayak eksperimen ke tempat-tempat horor. Oke. Jadi ada 2 paranormal kembar, anak muda gitu. Terus gini, Kak Boyen dia kayak anak indigo ya. Papanya juga indigo, jadi papanya di situ yang ngontrol dari ujung, dia yang Dari jalan jauh. dari jauh. Terus udah Kak Boyen kata dia, apaan? Ternyata tahu nggak Kak Boyen? Di situ ada yang itu tahu penunggu di situ suka ngeliat Kak Boyen. Terus aku bilang, lu jangan gitu lu. Iya Kak, dia ketawa-ketawa mulu tau ngeliat Kak Boyen. Dalam hati gini, wah nggak orang nggak setan ya, pada kata hibur ya sama saya. Ya kan? Waduh kata saya. Dua dunia. Dua dunia ya saya ngibur dua dunia ya saya gitu. Sosoknya? Iya sosok laki bang, kebanyakan laki. Jadi dia tuh duduk di situ terus kayak pakai iketan apa gitu ya, katanya pakai iketan itu, dia ketawa ngeliatin aku cengengesan lu, ketawa-ketawa ngakak katanya. Suka kita lucu dia gitu. Nah kemarin juga yang pas penelusuran kemarin itu sama Anwar, katanya ada yang suka juga gitu. Suka tuh, Taunya suka. dari Dari yang orang paranormal semua, dari orang yang di indigonya. Katanya gitu. Dia tuh lihat Kak Boyan dia senang tuh, dia terhibur. Kataku setan aja pada terhibur ya. Kataku emang jok aku nyampe ke dia gitu. Ya kan? Ya kan? Iya lagi. Alhamdulillah berarti lu diterima di 2 alam. Iya. Alhamdulillah. Makanya kata saya gini, ya udah dah, kan ngibur orang Tapi lu dapat ibadah ya. Tapi lu diomongin kayak begitu nggak ada geternya ya? Agak cuma saya ketawa aja. Dia cuma gini. Gokil sih. Cuma gini doang. Buset. Orang ketawa, setan juga ketawa gitu. Anjir kalau gue sih udah langsung Ya kan? kepikiran Yan. Iya makanya kata saya gini. Nah, agak merinding juga sih bang, pasti bilang begitu merinding juga. Waduh gitu. Lah bilang gini, dia nonton dari mana? Saya tanya. Mungkin kan saya lagi ngomong tuh nyetuk kan ya. Katanya demen. Terus kemana juga syuting sama Anwar begitu juga. Lah kata saya pada demen. Kenapa sih kata saya, setan yang demen orang dong gitu kan. Tapi orang kayak setan. Iya kelakuannya. Iya ada, maksudnya orang ada kelakuannya kayak setan gitu. Makanya lebih ngeri sekarang manusia ya bang ya gitu. Tapi Kak Boyen nggak pernah nerima apa-apa dari keluarga. Nggak nerima apaan tuh? Warisan nggak ada. Bukan. Bukan warisan. Wah, bukan warisan secara duniawi ya. Warisan ya gitulah. Iya. Enggak sih, enggak kayak gitu-gitu. Cuman dulu sih kayak bapak tuh emang kuat banget kan ibadahnya. Terus dia lebih kayak nggak percaya gitu-gituan. Kayak dia intinya ya sholat gitu, tahajud kayak gitu-gitu ngajarinnya. Terus kayak ada sesuatu misalnya kayak waktu itu bang, pernah zaman dulu aku tuh kayak gatel setiap maghrib. Setiap maghrib gatel kaki gatel. Kan aku udah ke dokter kulit ya. Ini cuman kayak nggak ada apa-apa, cuman gatel. Tapi katanya nggak kenapa-napa, gatel. Bapak cuma orang pada bilang gini, lu jangan-jangan ditin orang kali gitu segala macam. Saya emang nggak percaya, takutnya kan kaki saya sering sekolah banjir-banjiran ya. Takutnya kan kaki buruk kan gara-gara kutu air ya gitu kan. Terus saya pikir, tapi kok gatel maghrib doang, panas, ngerenyek. Bapak cuma bilang, udah sholat wudu, wudu gitu. Wudu ya udah, wudu. Tapi kalau sholat wudu udah kagak ini gatel lagi. Udah tuh waktu zaman saya waktu jadi biduan awal-awal. Maghrib kena sembuhnya? Oh biduan awal-awal. Iya jadi kalau misalnya maghrib gatel ngegaruk mulu nih kata bapak, kan aku mau penangis gatel emang bener gatel bang penangis bang. Terus udah sholat aja wudu kata bapak, wudu udah sholat udah. Tak kalau itu diituin apa bacain tempelin udah baik. Maghrib doang itu. Tapi dalam waktu berapa minggu bapak sholat mulu kan, dia kalau sholat kan agamanya ketat banget ya. Sholat udah tuh akhirnya sembuh bang. Semuanya tapi orang-orang pada bilang lu jangan diituin. Enggak lah, kalau kita percaya kadang takutnya fitnah orang ya. Betul. Dan semuanya kan akhirnya sembuh karena kita kembali sama Allah. Iya. Benar. Positif benar, aja. Benar. Kadang kayak gitu-gitu kan kadang bener enggak, atau kalau nggak bener terdosa ya. Dan gak selesai ya. Nanti kita jadi dendam sama Bener. orang, kadang-kadang yang kita dendamin salah bukan dia ya. Betul. Jadinya Fitnah. Kalau mimpi yang paling aneh atau mimpi paling serem
yang pernah lu alami ada gak ya? Pernah, dulu saya pernah tuh. Saya pokoknya kalau misalnya ada orang yang mau ngejahatin saya nih bang, kayak ada masalah besar gitu, tiba-tiba kayak ada ngimpi dililit ular gede, piton gitu saya. Terus kalau ada saudara mau meninggal gitu, kayak saudara meninggal gitu ya, kayak kode itu kayak gigi patah pasti mimpinya. Iya. Kayak waktu almarhum kakak saya gitu ngimpinya, terus kayak saudara saya itu pasti giginya patah. Saya bahkan kalau ada ngimpi gigi patah tuh saya suka takut. Waduh gitu. Ya Allah mudah-mudahan panjang umur semuanya gitu ya. Tapi suka kayak ih kok bisa. Karena itu Iya. selalu begitu. Iya. Terus kalau misal ada orang mau jatuh, ular gede gitu bang, melintir. Terus terakhir itu yang kemarin saya mau hajatan tuh, saya ngimpi dikasih anak kecil, bayi. Gitu. Sering saya ngimpi dikasih bayi, sering. Saya sering banget tuh kalau saya sering ngasih, kenapa ngimpi sering dikasih bayi. Gitu. Kalau bayi benar saya adopsi, saya urusin dah. Gitu ngimpinya. Tapi kalau lu dapat mimpi kayak begitu, lu nggak tanya ke nyokap lu atau tanya ke orang yang mungkin paham tentang? Enggak sih bang, paling saya ngeliat di Google. Mimpi apa gitu, ngeliat di Google kan ada arti-artinya gitu. Iya ada kan kayak gitu-gitu deh. Cuma kan, oh kalau benar-benar sih ngimpinya yang bagus nih, rezeki. Kalau enggak apa dari orang-orang jahat ya. Kalau misalnya ular kan kadang orang jahat ya, gitu katanya ya. Terus kata saya adalah kalau alam lah. Lu memang berusaha positif tinggi Positif aja. terus, Iya. Betul. Habis gimana bang? Ya. Kalau kita Jadi stres. stres, terus kita jadi jahat, ya kan? Betul. Yang kenapa tuh saya nanya mimpi waktu itu kemarin Kasara, aku kan ketemu Kasara, kata Kasara, kayak ini nih kamu anak kecil, ikutin gitu. Aku anak kecil katanya ngikutin. Ah anak kecil? Iya kak, kamu sering mimpi apa kata dia? Aku sering mimpi dikasih anak kecil. Aneh. Lu kapan ketemu Kak Sarah? Waktu podcastnya Iya, podcast. bulan Udah lalu lama? Nangis itu. Iya bulan lalu. Yang nangis kan? Iya, yang ponakanku itu. Berarti masih ada ini Bun, anak kecilnya? Tapi itu tadi kayak itu ngeliat gini nih. Ya kan? Kata masih begini-begini tadi kan. Ya kan? Terus apa kan ketinggiin saya gitu kan. Iya kan? Iya kan, Ih, makanya beda. terus tema hari ini anak kecil semua, terus endingnya aku cerita anak kecil. Karena kita nggak sebelum datang nggak ngobrol dulu. Iya, yang ada di sini itu kemarin ibu-ibu. Tapi sebenarnya Yang kemarin Kamboyan pundak. ini ada sesuatu yang disimpan tapi tidak sadar. Tapi nanti aja ya. Apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh?